Ridho Putra Segara teman-teman. Habis nonton Timnas kalah 2-0, nggak bisa tidur, bikin video lah buat teman-teman members. Kan salah satu yang sering teman-teman tanyain ya, apakah si Screaming Frog ini hanya bisa melakukan technical audit atau bisa dipakai untuk konten audit juga gitu ya. Karena mungkin banyak teman-teman yang lagi mempertimbangkan untuk beli si Screaming Frog ini ya. Anyway, gue bukan salesnya Screaming Frog ya, teman-teman. Jadi nggak ada referral code untuk Screaming Frog ya. Tapi buat gue, sekarang terutama ya teman-teman ya, di search agency, kecuali proses research, hampir semuanya gue lakukan di Screaming Frog, kan. Technical SEO ya, si konten juga iya, ya kan. Kalau technical SEO kayaknya teman-teman bisa lihat video gue sebelumnya deh ya. Nanti gue taruh juga di deskripsi ya. Yang technical audit with Screaming Frog ya. Tapi untuk yang bagian konten audit, gue mau tunjukin sama teman-teman beberapa yang biasanya gue lakukan gitu ya di konten-konten klien gue ya. Kalau teman-teman udah crawl konten dari kliennya teman-teman ya, kan seperti ini ya. Saran gue juga sambungkan API ya. Paling tidak PageSpeed Insight juga Search Console, Google Analytics gitu ya. Kalau teman-teman punya Ahrefs juga sambungin aja ke sini ya. Karena akan lebih banyak insight-nya yang teman-teman dapat. Gue kebetulan untuk crawls yang ini hanya PageSpeed Insight, kemudian Search Console, sama Google Analytics ya. Dan untuk konten, dari yang paling sederhana dulu ya teman-teman. Structures dari kontennya teman-teman ya. Titles, description ya. Ini kan dua yang penting untuk kita lihat ketika kita melakukan audit terhadap kontennya kita ya. Karena ini yang membentuk si snippet dari konten kita ketika konten kita tampil di SERP. Di Screaming Frog, kalau teman-teman mau lihat seperti apa snippet dari kontennya teman-teman, teman-teman tinggal klik aja URL-nya teman-teman ya. Kemudian di bagian bawah itu ada SERP snippet. Nanti bagian title dan description-nya teman-teman bisa sesuaikan di sini ya. Untuk lihat seperti apa hasilnya nanti di SERP, preview-nya akan seperti apa, ya kan? Teman-teman bisa lihat dari sini, nanti tinggal diubah. Ini teman-teman bisa ubah. Kalau misalnya teman-teman merasa bahwa, kalau misalnya title-nya gue ganti atau description-nya gue ganti, nanti seperti apa tampil di snippet-nya. Yang teman-teman mau pastikan bahwa si snippet ini memberikan triggers ke audiensnya teman-teman untuk mau masuk ke halamannya teman-teman ya. Selain untuk snippet di Screaming Frog, teman-teman tentu saja juga bisa melihat issues yang ada di titles dan description dari halaman-halaman yang teman-teman punya. Mau itu missing, misalnya di sini ada yang missing nih untuk Myanmar, atau duplicate page title ya. Ini karena problem language nih ya teman-teman ya. Di description juga sama, teman-teman bisa lihat yang missing, duplicate, termasuk juga yang truncated ya. Yang terlalu banyak misalnya karakternya atau terlalu banyak jumlah pikselnya. Sehingga ketika tampil di SERP, snippet-nya jadi terputus kan. Kita tidak mau itu terjadi kan ya. Itu yang paling sederhana yang awal ya teman-teman. Structure dari kontennya teman-teman ketika konten tersebut tampil di SERP. Di Screaming Frog, teman-teman juga bisa melakukan reviews terhadap struktur headings maupun subheadings ya dari halaman-halaman yang teman-teman punya. Untuk yang headings ini tentu saja perlu untuk teman-teman terapkan ya, karena ini memberikan penanda gitu ya untuk audiensnya teman-teman maupun Googlebot konten teman-teman ini membahas soal apa. Untuk yang subheadings, teman-teman butuhkan ketika kontennya teman-teman formatnya adalah long form gitu ya. Dan untuk konten yang formatnya long form tanpa subheading kayaknya akan susah untuk bisa dicerna oleh audiensnya teman-teman ya. Dan ini nyambung nih teman-teman ke bagian yang selanjutnya di Screaming Frog, yaitu untuk konten.
Screaming Frog punya satu tab sendiri untuk konten yang, biasanya gue reviews, ada beberapa di sini ya. Yang pertama adalah readability, dengan disclaimer bahwa si Screaming Frog ini, readability-nya biasanya hanya akan melihat ke struktur dari, kontennya teman-teman ya. Kalau dari sisi, tata bahasa gitu, ya kan, vocabulary untuk bahasa Indonesia kayaknya, nggak reliable untuk teman-teman gunakan gitu ya. Tapi, si readability ini kalau misalnya teman-teman ketemu konten-konten yang readability-nya very hard ya, yang sangat susah seperti ini biasanya si halamannya, kontennya lumayan panjang gitu ya teman-teman ya, tapi di dalam konten tersebut tidak ada subheadings atau penanda-penanda yang bisa memudahkan audiens teman-teman ketika mereka consume kontennya teman-teman ya. Kan kalau di browsers ya, di internet, perilaku dari audiens teman-teman ketika mereka consume konten itu berbeda dengan ketika mereka membaca konten dalam bentuk, printed text gitu ya, buku kah, majalah kah. Kalau di browsers biasanya mereka nyari pointer-pointer, penanda-penanda yang bentuknya adalah headings dan subheadings. Kalau misalnya kontennya teman-teman tidak punya itu ya, akan, susah untuk si audiensnya teman-teman mengerti isi konten teman-teman dengan cepat gitu ya. Di sini juga ada informasi mengenai kemungkinan adanya duplication di kontennya teman-teman ya. Nanti teman-teman tinggal lihat di sini nih, di tab yang ini, di kolom yang ini ada near duplicates ya. Dan ini tuh teman-teman setup-nya di role configuration di bagian konten. Di sana ada duplicates, nanti teman-teman tinggal masukin tuh berapa persen. Karena kalau Screaming Frog ngelihatnya dari jumlah percentage itu, kan. Kalau misalnya teman-teman masukinnya by default kan 90%, artinya Screaming Frog hanya akan, memberikan penanda adanya duplikasi ketika 90% dari kontennya teman-teman sama dengan 90% dengan, akan memberikan penanda bahwa adanya duplication ketika ada konten yang 90% sama isinya gitu ya, 2 atau lebih gitu ya. Sebetulnya kalau nanti teman-teman pakai bahasa Inggris, si Screaming Frog juga bisa membantu teman-teman untuk melakukan pengecekan terhadap grammar maupun spelling error ya, untuk kontennya teman-teman. Yang selanjutnya nih teman-teman ya, di tab yang selanjutnya ada image, image juga salah satu part di content audit yang, butuh perhatiannya teman-teman. Dan di sini yang pertama kita lihat apakah si image-nya ukurannya terlalu besar gitu ya. Di Screaming Frog sebetulnya dia kasih, penandanya over 100 kilobyte gitu ya. Eee, nggak jadi patokan juga sebetulnya kalau misalnya memang di halaman teman-teman si image-nya, besar gitu ya, spot-nya dan ya mungkin ukurannya bisa lebih dari 100 kilobyte juga tidak masalah gitu ya. Yang suka jadi issues adalah kalau misalnya teman-teman punya halaman, di halaman itu ada image seperti ini ya, dan, si image ini teman-teman sebetulnya kebutuhannya seperti ini nih, kan, kebutuhannya 351 kali 263 piksel. Tapi image yang di-upload ukurannya 1000 kali 749 ya, melebihi kebutuhan dari display dimension-nya. Ya ini jadinya, excess gitu ya size-nya, ukurannya. Nanti biasanya tugasnya teman-teman untuk nurunin image ini ganti dengan ukuran yang sesuai aja. Karena biasanya ini kan gue ngeliatinnya desktop ya teman-teman ya, ya kebutuhan maksimalnya sebesar ini gitu ya kan. Ya udah ukuran yang di-upload juga tidak perlu melebihi ukuran dari dimension yang sudah ditentukan di sini. Dan, enaknya Screaming Frog sebenarnya juga ngasih ke teman-teman potensial saving in terms of size-nya di sini ya.
Sini kan ada potensial saving-nya adalah 88,8 kilobyte. Jangan dilihat kilobyte-nya ya, karena kalau satu halaman ini teman-teman saving-nya di banyak elemen, halamannya jadi lebih kecil size-nya dan ya akan membantu juga untuk proses load speed dari halamannya teman-teman ya. Itu untuk yang image. Selain size, teman-teman juga bisa melihat alt information-nya tersedia atau enggak di image-nya teman-teman. Termasuk juga kalau misalnya alt atributnya kosong gitu dan seterusnya ya. Ini untuk yang image. Melanjutkan ke bagian selanjutnya, di sini juga ada canonicals ya, tentu saja. Dan ini biasanya kita terapkan kan logic apa teorinya teman-teman sudah tahu lah ya, bahwa si canonicals ini teman-teman terapkan di halaman-halaman teman-teman untuk menghindari possibility adanya multiple entries terhadap satu halaman yang sama. Multiple entries yang terjadi karena misalnya ada URL parameters, ya kan? Ada filters, ada apa ya kan? Itu yang biasanya menyebabkan adanya multiple entries terhadap satu halaman yang teman-teman punya, ya. Makanya di situ butuh canonicals supaya Google hanya mendapatkan satu URL untuk satu halaman yang teman-teman punya, ya. Sebelahnya sudah ada lagi langsung pagination. Ini juga nyambung sama yang tadi ya. Kalau misalnya teman-teman lihat di situ ada pagination seperti ini ya, nanti teman-teman lihat seperti apa. Apakah canonicalnya misalnya, ini kan kalau halamannya indexable harusnya canonicalnya ke halaman ini sendiri kan, tapi kebetulan halamannya non-indexable. Coba gue cari yang indexable ya. Nggak ada ya. Pagination-nya semuanya non-indexable. Nanti teman-teman carinya kalau untuk pagination, kalau halamannya indexable, berarti teman-teman canonicalnya ke halaman itu sendiri. Ya. Apa namanya? Kan tujuannya nih untuk pagination, kenapa Google mintanya kita ngasih canonical ke self-referring canonical ke halaman itu sendiri ya. Halaman 1 ke halaman 1, halaman 2 ke halaman 2 ya. Tujuannya adalah supaya konten-konten yang misalnya di halaman 2, Google bisa tetap dapetin tuh konten, terutama kalau konten itu misalnya adalah entry point untuk masuk ke product details, entry point untuk masuk ke artikel details gitu ya. Google masih bisa dapetin itu. Kalau canonicalnya semuanya ke halaman pertama ya nggak akan dapet tuh entry point itu ya. By the way teman-teman, gue nggak pakai wajah ya, mukanya lagi bengep ya. Oke, anyway lanjutin ya. Masih di bagian konten ya tentu saja teman-teman juga akan ketemu sama directive ya, konten-konten yang teman-teman punya kan, ya kalau konten itu teman-teman mau tampil di SCRP, directive-nya harus index, harus follow ya. Kalau directive-nya adalah no index, no follow gitu ya, ya udah berarti halaman itu tidak akan bisa diindeks sama Google ya kan, dan nggak ada kemungkinan untuk halaman itu tampil di SCRP. Specifically kalau teman-teman punya halaman yang multi language, Screaming Pro juga kasih tab untuk hreflang dan di sini teman-teman lihat penerapan hreflangnya seperti apa ya. Di website yang sedang gue share sama teman-teman ini ada beberapa apa kekeliruan ya penempatan hreflangnya. Cuman ya ini ada reasons di belakangnya kenapa kita biarkan seperti ini ya. Terutama untuk yang IN sama yang Myanmar, itu kita biarkan aja. Tapi kalau teman-teman mau supaya kontennya teman-teman ketika dicari di specific language gitu ya, ya si hreflang-nya ini harus rapi penempatannya ya teman-teman. Termasuk juga untuk ngasih tahu URL alternatif untuk setiap language dari konten yang teman-teman punya. Jangan sampai keliru. Ya. Bagian yang selanjutnya nih teman-teman, bagian yang selanjutnya adalah untuk melihat seperti apa halaman teman-teman di render ya, dan ya di render supaya teman-teman bisa memastikan supaya tidak ada rendering yang failed misalnya, tidak ada rendering yang gagal, baik itu ketika halamannya di request oleh browsers, audiensnya teman-teman, atau
oleh si Googlebot nih ya. Dan, ya halaman-halaman teman-teman ini, teman-teman tinggal klik aja halamannya, kemudian di bagian bawah di situ ada rendered page ya. Nanti teman-teman cek ini, apakah halamannya sudah sesuai dengan yang teman-teman mau atau enggak ya. Nah ini, kalau lihat seperti ini renderingnya, kemungkinan besar ada issues nih teman-teman ya. Karena halamannya failed, nggak bisa ngerender sampai ke isi kontennya ya kan. Nanti ya teman-teman tinggal lihat problemnya ada di mana. Ini kebetulan si tab sebelah kirinya udah langsung ngelihat block resource ya. Ini butuh 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 audit di sisi teknikalnya kalau seperti ini ya, untuk lihat kayak misalnya ada font yang di-include tapi status code-nya 404 ya. Kalau misalnya ini di request-nya di bagian headers dan, jadi render blockers, kemungkinan ini terjadi gitu ya. Ini hal-hal yang nanti teman-teman butuh analisis lebih dalam ya. Kita lihat sebagian konten aja ya teman-teman ya. Itu tadi beberapa hal, yang teman-teman bisa lihat untuk melakukan konten audit ya. Yang juga penting untuk teman-teman lihat adalah links ya. Konten-konten yang teman-teman punya, gue pernah bilang sama teman-teman bahwa ada 3 hal yang teman-teman harus 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 lihat dari kontennya teman-teman, supaya kontennya teman-teman ini punya opportunity lebih banyak untuk tampil di SCRP. Yang pertama adalah page importance signal, yang kedua adalah page experience metric, kemudian yang ketiga adalah content quality ya. Dan si page importance signal ini yang, salah satu yang menentukan gitu ya teman-teman adalah entry point untuk masuk ke halaman teman-teman. Kalau misalnya ada halaman yang teman-teman punya terus, crawl depth-nya jauh ya, relatif to homepage-nya teman-teman. Kayak di sini misalnya, ini udah ada nih 6 crawl depth-nya kan, atau misalnya ini 8 kan. Ini udah pasti nih halaman-halaman ini akan kesulitan untuk bisa perform di SERP ya. Apalagi kalau melihat ke sebelah kanan di sini ya teman-teman, ada unique links ya. Ini nunjukin entry point yang masuk ke halaman ini. Ada 7 unique links-nya. Tapi 7 ini tidak membantu crawl depth-nya. Artinya 7 internal links ini datangnya dari halaman-halaman yang juga posisinya sudah terlalu jauh dari homepage-nya teman-teman ya. Nanti teman-teman tinggal kumpulin halaman-halaman itu, perbaiki, kasih entry point yang lebih dekat dengan halaman depan dari websitenya teman-teman ya. Oke, masih di konten ya. Konten audit yang selanjutnya adalah untuk melihat apakah konten yang teman-teman punya sudah diindeks oleh Google atau enggak. Kalau teman-teman sambungkan API dari Google Search Console, nanti teman-teman bisa lihat di tab yang Search Console ya. Yang, ngasih lihat ke teman-teman apakah halamannya sudah diindeks atau enggak, adalah di bagian summary ini. Kalau di summary-nya muncul URL is on Google gitu ya, berarti halaman ini sudah diindeks sama Google. Nanti yang teman-teman, perhatikan, jadi perhatian teman-teman adalah halaman-halaman yang belum ada di Google, belum diindeks sama Google. Issues-nya dari sebelah kiri di sini ya, tinggal ambil aja ke sini ya. URL is not on Google. Ini butuh perhatian teman-teman, kenapa? Kecuali memang sengaja gitu ya teman-teman, si halaman ini teman-teman tidak mau diindeks oleh Google. Tapi kalau teman-teman di sini kan udah ada direktifnya nih, indexability-nya indexable gitu ya. Tapi Google decide bahwa Google tidak mau menyimpan halaman ini database-nya mereka. Berarti ada sesuatu tuh. Problemnya ada di bagian coverage di sini. Ini issues-nya. Issues-nya adalah crawled, currently not indexed. Nanti lihat lagi di sana. Page importance signal, page experience metrics, content quality. Kan. Di bagian Search Console ini, teman-teman ketika melihat kontennya teman-teman ya, juga ada informasi yang penting untuk teman-teman perhatikan, yaitu Open URLs. Open URLs ini adalah URL-URL yang ada di website teman-teman, tapi sama sekali tidak punya entry point untuk orang bisa masuk ke sana. Ya. Sama kayak teman-teman punya gedung gitu ya, terus di gedung itu ada ruangan, tapi nggak ada pintunya untuk masuk ke ruangan itu. Terus fungsinya ruangan ini apa? Ya kan? Kalau nggak ada pintunya untuk masuk ke sana. Halaman teman-teman juga seperti itu, kalau misalnya halaman teman-teman tidak punya entry point untuk masuk ke sana, baik itu berupa navigation,
secondary navigation atau internal links ya, ya halaman itu lupain aja gitu ya kan, nggak dianggap nggak ada ya. Itu untuk indexability sama apa, eee, Open URLs ya. Yang lainnya teman-teman masih di bagian Search Console. Kalau teman-teman familiar kan gue tuh punya satu metode untuk content acceleration yang base-nya adalah clicks, yaitu zero clicks ya kan. Di Search Console ini teman-teman bisa ambil tuh konten-konten yang numbers of clicks-nya 0 kan. Nanti teman-teman tinggal filter aja, filter dari sini, dari tombol yang ini ya. Terus tambahin di situ clicks-nya equal 0 kan. Nah, ini semua halaman yang ada di websitenya teman-teman yang numbers of clicks-nya 0 ya. Nanti teman-teman tinggal perhatikan aja ketika teman-teman menggunakan API si Google Search Console ya, kan ada periodenya tuh di situ ya. Kalau setiap workflow yang gue share sama teman-teman kan ada validation-nya ya. Untuk zero click itu teman-teman lihatnya last 3 months performance, zero click ya kan. Kalau untuk nanti ada satu lagi nih misalnya ya, teman-teman mau low hanging fruits gitu ya, low hanging fruits berarti kan teman-teman ambilnya based on position yang ini ya. Terus teman-teman mau ambilnya misalnya position-nya mana ya? Position di sini tuh ada between nggak ya? Does not end. Harus 2 kali ya teman-teman ya. Berarti kalau misalnya teman-teman mau jalan low hanging fruits, kan kita pakainya posisinya 11 sampai 20 let's say ya kan. Kita ambilnya greater than 10 gitu ya. Terus tambahin lagi position lower mana less than 30 gitu ya. Tinggal kita klik OK. Nanti teman-teman akan ketemu tuh halaman-halaman yang positionnya 11 sampai 30 ya. Tinggal teman-teman cari mana yang opportunity-nya paling tinggi ya. Biasanya yang kita duluin ya kalau pakai metode seperti ini adalah based on numbers of impression. Semakin tinggi impressionnya dan positionnya ada di luar dari top position, semakin tinggi kesempatan teman-teman untuk naikin numbers of clicks ini ya, akuisisinya teman-teman. Oke, masih di bagian konten, satu lagi deh ya teman-teman. Ini udah berapa menit? 23 menit. Satu lagi ya. Satu lagi adalah yang analytics. Kan analytics tuh kalau teman-teman pakai KPIs ya, pakai sheet yang gue share sama teman-teman ya. Kan di sheet KPIs-nya teman-teman itu ada target traffic per page ya. Dan biasanya kalau gue selama periode campaign berjalan, gue akan lihat halaman-halaman yang target traffic per page-nya atau session yang terjadi di halaman tersebut di bawah target traffic per page-nya gue. Ya. Karena artinya halaman tersebut tidak contribute terhadap KPIs yang gue punya. Nanti teman-teman tinggal filter lagi, ambil yang GA per session, lower, less than, berapa target traffic per page ya teman-teman. Misalnya kalau di website yang ini 1000 gitu ya kan. Tinggal kita klik OK. Nah, berarti halaman-halaman ini butuh perhatian teman-teman. Kalau untuk case yang ini teman-teman mulainya dari yang paling mendekati angka target traffic per page-nya teman-teman. Karena effort-nya tidak akan terlalu besar untuk yang seperti itu. Ya. Kayaknya itu aja cukup ya teman-teman ya. Udah 24 menit videonya. Mudah-mudahan ngasih insight ke teman-teman. Kalau teman-teman ikutan Python Bootcamp, nanti gue share lebih banyak soal si Screaming Frog ini, baik untuk technical audit maupun si content audit ya. Karena ya, gue terus terang sekarang kecuali itu adalah research gitu ya teman-teman ya, semua activity gue kebanyakan terjadi di Screaming Frog ini. Ya, thank you teman-teman yang sudah nonton, nggak ada mukanya meskipun ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita ketemu lagi
di video gue berikutnya. Dadah teman-teman.